Halo semua, thank you banget buat semua teman-teman yang udah subscribe dan akhirnya channel Tim RRQ udah mencapai 1 juta. Dan sesuai janji saya, kalau channel Tim RRQ udah 1 juta, saya akan coba ceritain secara lengkap sejarah dari Tim RRQ. Jadi kalau kalian tahu di 2004 2005 itu ada satu tim e-sport dulu, gamenya masih Counter Strike. Nah itu tim saya yang dulu. Jadi saya berteman sama anak-anak CS karena kebetulan saya dari komunitas Counter Strike. Dari Counter Strike berapa ya? 1.1 maybe. Main dari lama banget, dari zaman sekolah. Terus ya udah main sampai akhirnya masuk XCN 2. Tim B-nya XCN yang kedua. Nah, kalau kalian tahu owner dari Reka, Suhadi, itu teman saya juga. Teman satu tim malah dulu. Jadi anak-anak lama sekarang. Gary, owner dari Boom, itu juga pada saat itu tuh komunitas anak-anak Counter Strike juga gitu loh, pada zaman dulu. Dan I think banyak komunitas Counter Strike yang zaman dulu ya. Mulainya saya manage sebagai manager, as a player, and then kemudian diangkat sebagai manager karena pada saat itu belum ada yang ngatur gitu ibaratnya. Dan kebetulan saya di antara umur anak-anak yang lain lumayan ya 3-4 tahun di atas gitu loh. Jadinya yaudah pada respect gitu loh. Yaudah apa aja yang aturin kita. Jadi saya udah mulai nyari sponsor. Itu udah dari kapan ya? Udah lama banget ngatur tim dan lain-lain. Jadi kalau ngeliat tim manajer sekarang, bawain minum, bawain apa, bawain makanan, setting schedule, ya itu dulu saya juga kayak gitu loh. Dan itu lumayan sukses dan akhirnya saya juga yang ngebuat tim Dota pada saat itu, Dota 1. Jadi kalau misalnya komunitas Dota sekarang, anak-anak Dota zaman dulu, Dota 1, kalau misalnya ingat XCN, Dotanya, Dota XCN, XCN Trilogy kalau nggak salah dulu namanya. Isinya ada Ritter, ada Bahamut, ada Lakuchi, ada Melon, dan ada Stam X. Ya, itu zaman-zaman era kemasan XCN pada saat itu. Dan kita menang di tahun 2008 Dota Asia Championship. Semua ini dimulai dari tahun 2013. Jadi pada saat itu saya dan ya Pak Bos Ricky itu lagi seneng banget nonton Dota 2, TI 3 kalau nggak salah. Jadi pada saat itu kita hampir setiap hari di kantor nontonin, kalau nggak salah waktu itu yang tim kuatnya masih Alliance, IG, Navi, dan kita nggak bisa stop untuk ngomongin dan setelah selesai pulang kerja kita sering main sama teman-teman sekantor sampai akhirnya kita sadar, loh kok kita malah nge-cheer tim orang lain ya. Kalau misalnya kita punya tim sendiri gimana? Nah akhirnya saya dan Ricky decide untuk yuk kita bikin tim e-sport yuk gitu loh. Itu awal mulanya.
mulainya dari situ. Dan karena saya punya pengalaman beberapa tahun sebelumnya untuk manage and ya nemuin tim e-sport yang lain yaitu XCN, akhirnya saya bilang ya udah ayo gitu loh. Nah, akhirnya kita bikin tim Dota 2 dengan kenalan-kenalan saya sebelumnya di tim XCN, yaitu Ritter, Koala. Akhirnya kita bikin di bulan Oktober kalau nggak salah, di bulan Oktober 2013. Saya kenal Ritter, saya kenalin ke Ricky, Farhan juga saya kenalin ke Ricky. Akhirnya kita bareng pilih 3 pemain lagi pada saat itu untuk ngikutin kalau nggak salah turnamen pertama kali itu ACG, turnamennya ACG, kejuaraan buat ke Singapura. Dan setelah kita buat, kita langsung menang. Dan itu turnamen pertama kali kita gitu loh untuk Dota 2. Dan rasanya gimana ya? Rasanya punya tim itu nonton tim sendiri tuh beda gitu at the time daripada nonton tim-tim yang keren yang di luar. Ya setelah balik setelah turnamen di Singapura, ya akhirnya kita ya tetap jalanin dan lain-lain, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, saya nggak manage RRQ sampai akhirnya di 2017 kemarin saya disuruh manage lagi. Hubungan saya apa sih sama Ricky? Hubungan saya sama Ricky itu startnya teman. Jadi Ricky itu pemain Counter Strike juga, pemain Counter Strike. Dia tahu nama besar XCN at the time. Ya udah kita berteman aja gitu loh. Kita berteman, kita main bareng segala macam sampai satu hari di tahun 2011 ya, saya diajak untuk bantuin company-nya dia gitu. Dia start company game publishing at that time. Ya sampai sekarang. Jadi udah sama Ricky berapa lama? Kenalnya udah lumayan lama sih sebenarnya. Tapi ya official bareng sama dia udah dari 2011. Arti nama RRQ itu Rex Regum Kion. Nah, Rex Regum itu kita ambil dari bahasa Latin yang artinya King of Kings, raja dari segala raja. Makanya kalau misalnya lagi ada turnamen apa, saya bilang sang raja ya. Itu ya karena memang artinya itu. Terus kalau nanya Keonnya siapa? Keon itu ownernya yang punyanya gitu loh. Jadi nicknya Pak Ricky itu Keon dulu. Kalau main game MMORPG dulu dia pakai namanya Keon. Jadi RRQ itu Rex Regum Keon. Jadi ya King of Kings gitu loh. Dan ya kita temuin tahun 2013, yang kasih nama juga Ricky, ngambil ya idenya dari bahasa Latin. And at the time saya dengar keren juga gitu loh, RRQ. Tahun 2017 saya full manage RRQ. Nah, action pertama saya adalah ngambil beberapa divisi-divisi yang lain. Karena buat saya pada saat itu kalau kita cuma megang komunitas Dota akan lama gitu loh untuk untuk berkembang. Jadi pilihannya ya harus ada game-game yang lain, harus ada divisi yang lain. Pertama kali saya ambil itu divisi Point Blank.
kebetulan Next Jack itu teman lama saya gitu loh, karena dia anak Counter Strike juga, anak 16 dulu, terus main PB, dan kebetulan saya tahu dia pemain yang lumayan jago. Ya udah, saya kontak, dan setelah nego-nego yang cukup alot akhirnya berhasil dia masuk. Terus saya juga ngelihat perkembangan PUBG pada saat itu, kayak wah ini game masih beta tapi yang main udah banyak banget, dan saya bilang sama Ricky ini game akan booming, ini akan besar banget, yuk kita bikin. Tapi pada saat itu belum ada turnamen, belum ada tim dan lain-lain. Yaudah akhirnya cuman ambil Super Nair, Rian sama Andrew pada saat itu, Clover. Jadi udah, turnamennya nggak ada, pertandingan resminya juga belum jelas, maksudnya karena belum official, maksudnya masih beta. Tapi kita udah punya 2 pemain PUBG pada saat itu, and ya udah kita bikin 2-nya lagi masih, karena belum ada turnamen yang official. Ya udah kita pegang 2 pemain itu aja gitu loh. Terakhir kita bikin Mobile Legend. Mungkin di cerita saya yang lalu udah pernah sempat di-mention ya, maksudnya udah sempat diceritain juga perjuangannya kayak gimana sampai akhirnya ketemu tim Mobile Legend. Jadi ya saya ulang lagi, saya ceritain sedikit lagi. Awalnya itu mau